Ini tanda terimanya, Bu. Dan ini sertifikatnya. Selamat menikmati huniannya, semoga Ibu betah menempati rumahnya. Terima kasih. Ucap Adelia tersenyum ramah. Jelas saja Mas Haikal dan J. Lang itu betah menunggu rumahnya karena dibeli dengan uang perusahaanku, batin Adelia. Digenggamnya sertifikat rumah tersebut dan kini tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mendepak Haikal dan GNK-nya tersebut. Jangan bermain api denganku, Mas. Karena aku bisa membakar tubuhmu, batin Adelia tersenyum manis. Om, temani aku ke kantor, aku harus menandatangani beberapa berkas proyeknya. Pinta Adelia. Tapi Del, Om bantu aku. Pinta Adelia dengan wajah memelas membuat Damian tidak tega dan akhirnya mengangguk patuh. Ada apa Del? Kenapa ramai sekali di depan kantor? Tanya Damian yang melihat ada kerumunan. Tidak tahu Om. Apa perekrutan karyawan baru? Ucap Adelia turun dari dalam mobil. Harap tenang, semuanya akan segera diselesaikan. Ujar salah satu pegawai Adelia. Ada apa Pak Wisnu? Tanya Adelia yang baru datang. Bu, mereka menolak dipecat karena tidak ada alasan yang jelas. Bisik Pak Wisnu. Adelia tersenyum sinis melihat para penjilat Haikal dan dia sudah tahu siapa dalang dari semua ini, sudah pasti Haikal dan Fajar yang menghasut mereka. Dua kakak adik yang haus akan uang. Jika kalian menolak dipecat, kalian boleh bekerja kembali dengan catatan siap untuk diperiksa oleh pihak berwajib lebih lanjut. Dan jika terbukti bersalah kalian siap-siap untuk masuk penjara. Saya tidak akan memberikan pertolongan apapun untuk pengkhianat, tegas Adelia. Saya tidak mau buang waktu yang tidak jelas. Yang mau masuk bekerja silahkan dan pihak kepolisian akan datang segera untuk memeriksa kalian satu persatu. Ancam Adelia membuat para pedemo tersebut lari. Mereka tidak mau masuk penjara. Damian melihat jelas Haikal dan Fajar yang bersembunyi dari ujung parkiran mobil. Damian menghela nafas panjang, kenapa keponakannya ini terlalu jahat dengan Adelia. Adelia perempuan yatim piatu, seharusnya Haikal menjaganya bukan malah menyakitinya. Untuk masalah anak itu bisa dibicarakan dengan baik-baik. Terlihat Haikal mengepalkan tangannya kesal karena rencananya gagal, membuat Adelia panik. Tunggu saja kebangkrutanmu Del. Kamu tidak akan bisa apa-apa tanpa aku. Aku yang memenangkan proyek tersebut dan hanya aku yang bisa menyelesaikannya, bukan kamu. Geram Haikal. Mas, bagi uang dong, aku dipecat Kak Adel tanpa pesangon ini juga karena mengikuti semua keinginanmu, ujar Fajar. Uang apa? Aku sendiri saja tidak punya uang, semua kartuku diblokir Adel. Dia bergerak lebih cepat dari perkiraanku, jawab Haikal. Haikal dan Fajar segera meninggalkan kantor Adelia. Setelah dua kakak adik itu pergi barulah Damian turun. Om dari mana? Tanya Adelia. Memarkirkan mobil, jawab Damian santai. Damian dan Adelia berjalan beriringan dengan Adelia. Banyak pasang mata yang memperhatikan mereka, terlihat lebih serasi daripada Adelia dan Haikal karena Haikal terlalu sombong dan otoriter sebagai bos, sedangkan Adelia disiplin tapi dia ramah. Adelia membuka pintu ruangannya. Damar melihat sekeliling ruangan yang sudah berbeda. Dia memang kerap datang ke kantor ini saat bekerja sama dengan Haikal dulu, dan Kinanti sekretaris Haikal yang kini menjadi sekretaris Adelia juga sudah mengenalinya. Cukup nyaman dan tenang, puji Damian melihat sekeliling ruangan. Aku memang butuh ketenangan Om. Baiklah, hari ini Om harus apa? Tanya Damian menatap Adelia membuat Adelia gugup. Tatapan Damian membuat Adelia salah tingkah. Bantu aku memeriksa berkas ini Om, ujar Adelia semakin gugup karena Damian tersenyum manis padanya. Om berhenti menatapku, ucap Adelia, memberanikan diri. Bagaimanapun dia wanita dewasa, sedangkan Damian duda keren yang sudah lama tak beristri, sudah pasti Damar merindukan sosok perempuan. Adelia takut jatuh dalam pesona Damian karena dia harus fokus dulu dengan misi pembalasan dendamnya. Damian terkekeh kecil melihat Adelia yang gugup. Damian melangkahkan kaki mendekat pada Adelia. Sangat dekat membuat detak jantung Adelia terdengar lebih kencang dari biasanya. Adelia berdiri kaku dan memundurkan tubuhnya hingga mentok ke meja, sedangkan Damian terus mendekat hingga terdengar ketukan pintu yang menyelamatkan Adelia. Tok, dotok, masuk, jawab Adelia cepat dan berusaha menetralkan detak jantungnya agar tak membuat Kinanti curiga. Bu, ini beberapa berkas yang harus Ibu tanda tangani dan ada beberapa pegawai baru yang sudah diterima, jelas Kinanti.
Minta mereka naik ke ruangan saya, jawab Adelia dan diangguki Kinanti patuh. Saya permisi Bu, pamit Kinanti. Sekilas dia melirik pada Damian yang sedang memperhatikan berkas di atas meja. Kinanti tahu kalau Damian adalah duda. Karena beberapa kali dulu Haikal menggoda Damian untuk dijodohkan pada Kinanti. Tapi Kinanti tidak berani menanggapinya karena Damian sendiri tidak pernah menegurnya, hanya sekedar godaan Haikal saja. Padahal jika Damian memang mau padanya dengan senang hati, Kinanti menerima duda keren tersebut. Siapa yang tak mengenal Damian sekarang? Salah satu pengusaha kaya di bidang otomotif. Adelia bisa melihat tatapan menginginkan dari Kinanti membuat dirinya tidak suka. Perkenalkan diri kalian satu persatu, pinta Adelia menatap satu persatu karyawan baru yang sudah diterima. Dan sepertinya dia mengenali salah satu orang dari mereka. Raihan, gumam Adelia pelan. Ya, lelaki yang di tengah-tengah ini jelas-jelas Raihan, mantan pacarnya sewaktu SMA. Kenapa dunia ini terasa sempit sekali ditinggal suami dan bertemu mantan pacar, pikir Adelia. Setelah satu persatu mereka mengenalkan diri dan Kinanti menjelaskan di mana posisi dan pekerjaan mereka masing-masing, para karyawan baru itu segera diminta untuk bekerja, tapi Adelia meminta Raihan untuk tetap tinggal di dalam ruangannya. "Rei, ini benar kamu?" tanya Adelia tak percaya. "Iya Del, aku pikir kamu tidak mengenaliku lagi, ternyata aku salah, kamu masih kenal," jawab Raihan. "Kamu yang menjadi bos di kantor ini Del. Wah, sekarang kamu sudah hebat ya," puji Raihan. Ini jam kerja, bukan waktunya mengobrol. Apalagi kamu baru diterima di kantor ini, segera bekerja dengan baik, bukan malah menggoda atasanmu," ujar Damian seperti lagaknya seorang bos. Tegur Adelia tidak enak pada Raihan. Raihan berdiri dan segera pamit keluar ruangan Adelia. "Aku yakin dia bosnya." Wajah galaknya terlihat sekali. Gumam Raihan kesal karena pertemuan pertamanya dengan Adelia harus dikacaukan oleh bosnya sendiri. Kenapa begitu?" "Raihan teman lamaku kami sudah lama tak bertemu. Lantas aku harus mendengarkan curhatan kalian yang saling melepas rindu di sini," kesal Damian. Lucu seperti orang tengah cemburu. Goda Adelia membuat Damian yang salah tingkah. Damian segera berdiri, dia tidak bisa berada terus dalam ruangan yang sama dengan Adelia, bisa-bisa dia hilaf dan memakan Adelia. Mau kemana?" tanya Adelia yang melihat Damian hendak keluar. "Aku harus kembali ke kantor, ada beberapa berkas yang harus aku periksa lagi," jawab Damian datar, membuat Adelia berpikir kalau Damian tengah marah padanya. "Mas, bagaimana ini? Aku tidak mau ya Mas, kelahiran anak kedua kita tidak ada persiapan. Aku mau semua serba baru Mas. Apa kata tetangga nanti kalau istri seorang pengusaha besar seperti aku makainya barang-barang lama? Mau ditaruh di mana mukaku? Dari dulu sudah aku katakan segera urus balik nama semua asetmu agar bisa jadi hak milik," cerocos Karin. "Kamu bisa diam nggak? Kepalaku pusing. Kau kira gampang mengalihkan harta Adelia? Lagi pula aku terlalu sibuk mengurusimu," bentak Haikal. Dia tidak tahu harus berbuat apa saat ini karena semua uangnya sudah diblokir Adel. "Mas, kamu bentak aku," marah Karin. "Bukan begitu maksudku Rin. Aku minta kamu bersabar sebentar saja, aku sedang mencari jalan keluarnya," ujar Haikal mulai melemah. "Tapi bukan cara bentak aku Mas," kesal Karin. Dia berjalan keluar dari kamarnya dan menangis memeluk ibunya. "Kenapa Rin?" tanya Bu Warsi, ibu Karin. "Bu, Mas, Haikal bentak aku Bu," isak Karin, membuat Haikal merasa bersalah. "Rin, sudahlah. Aku tidak bermaksud membentakmu, aku hanya sedang pusing Rin," ujar Haikal membela diri. "Mas, aku kecewa sama kamu. Bukannya kamu yang berjanji untuk memenuhi semua keinginanku dan membahagiakanku, nyatanya sekarang apa? Kamu sedang dalam masalah, kamu malah membentakku." Petik 2. Jangan dibesar-besarkan begini Rin. Itu hanya kesalahan kecil. "Kecil kamu bilang Mas? Kecil buat kamu tapi besar buat aku," ujar Karin membentak Haikal. Haikal mengepalkan tangannya. Karin terlalu lebay menurut Haikal. Hanya hal kecil saja dia besar-besarkan. Haikal segera pergi, dia tak ingin bertambah kesal dan akhirnya mereka bertengkar.
Lagi-lagi Haikal mendatangi rumah Adelia. Dia ingin meminta beberapa aset Adelia yang hasil kerja kerasnya selama ini. Ibu sudah lama tidak kembali ke rumah ini, Pak, ujar Big Ida. Lalu gajimu bagaimana, Da? Ditransfer, Pak. Da. Izinkan saya masuk, ada beberapa barang saya yang masih ketinggalan dan harus saya ambil, ucap Haikal. Big Ida berpikir sejenak. Daripada menimbulkan keributan, dia mempersilakan Haikal untuk masuk karena juga tak ada barang berharga yang ditinggalkan Adelia di rumah itu. Haikal mencari surat-surat berharga miliknya tapi tidak ditemukan Haikal, bahkan BPKB mobil pun tidak dia temui. Bagaimana dia bisa menjual mobilnya kalau begini? Mobil yang ditinggalkan di garasi pun tidak ada yang bisa dibawa oleh Haikal karena diberikan pengaman ekstra oleh Adelia, membuat Haikal kesal. Haikal mencari motor gede yang dia beli dulu tapi sudah tidak ada. Haikal meremas rambutnya kasar. Dia kalah. Kali ini dia benar-benar kalah dari Adelia. Siapa yang membantu Adelia hingga sampai detik ini? Perempuan itu tak kunjung memohon padanya untuk kembali. Seingat Haikal, Adelia yatim piatu, tak punya saudara, jadi tidak akan ada yang mau membantunya. Haikal sudah mengobrak-abrik isi rumah Adelia tapi tidak menemukan satupun benda berharga di sana. Biarkan saja Big, dia menggila sendiri, ucap Adelia dari seberang sana. Sesudah Haikal pulang, Big Elda langsung menghubungi Adelia. Semua sudah aku amankan, Big. Jika ada yang hilang kabari aku, Big. Akan aku buat laporan pencurian, jawab Adelia menutup ponselnya. Jangan kira aku perempuan lemah, Mas. Aku bukan boneka yang bisa kau setel semau hatimu, gumam Adelia tersenyum licik. Siapa? Tanya Damian sambil membawakan satu gelas jeruk hangat. Tadinya Adelia datang ke apartemen Damian untuk meminta maaf karena dia berpikir Damian marah, tapi ternyata tidak. Damian hanya bete sesaat saja pada Adele. Big Elda. Haikal datang ke rumah Om. Dia mengacak-acak isi rumah mencari aset berharga. Untung aku sudah mengamankannya terlebih dahulu. Kapan perceraianku? Ketuk palu Om. Aku ingin dipercepat prosesnya. Jujur aku lelah Om berstatus tidak jelas begini, ungkap Adele. Mungkin beberapa hari lagi. Pengacara Om sudah mengurus semuanya dan memberikan bukti perselingkuhan Haikal. Aku ingin segera mendepak perempuan Lang itu. Tidak sabar melihat reaksi mereka Om, ujar Adelia sedikit terkekeh. Pasti perempuan itu terkejut saat diusir. Dia pikir suaminya pengusaha besar tapi untuk membeli rumah saja tidak mampu, lanjut Adelia. Del, kamu pasti sakit, ujar Damian tiba-tiba. Sakit? Ya Om, sangat sakit, tapi aku puas bisa mengusir Haikal dari hidupku tanpa membawa satupun hartaku. Sudah cukup dia menghidupi Gun Asteriskanya dengan uangku selama ini Om. Aku anggap itu semua sedekah, tapi untuk hartaku yang lain tidak akan aku berikan, jawab Adelia menggenggam tangannya geram jika mengingat pengkhianat Haikal. Suami yang dia agung-agungkan selama ini ternyata pengkhianat. Om, apa Mama tidak akan marah jika tahu Om membantuku? Tanya Adelia. Jika tahu pasti marahlah. Secara aku menghancurkan anaknya, keponakanku sendiri, jawab Damian. Lalu kenapa Om membantuku? Jangan bilang hanya kasihan, ucap Adelia memberikan pertanyaan dan dijawab sendiri oleh perempuan cantik ini. Del, alasan pertama Om benci pengkhianat dan alasan kedua, Damian tak meneruskan ucapannya. Adelia menatap Damian tajam. Dia ingin mendengar alasan Om calon mantan suaminya ini. Ayo Om, apa? Sesak Adele. Kau perempuan yang pantas untuk dibantu, jawab Damian lalu bangkit. Dia berjalan ke arah kulkas untuk mengambil cemilan. Adele menatap dirinya sendiri mulai dari dadanya sampai ujung kaki. Dadanya cukup menarik, mana mungkin Damian tak tertarik. Bentuk perutnya rata tanpa lemak karena memang tidak pernah melahirkan. Dan dari paha sampai kakinya mulus tanpa goresan sedikit pun, tapi kenapa Damian tak sedikit pun menganggapnya seorang wanita dewasa? Adelia menghela nafas panjang. Pesona Damian sebagai lelaki dewasa sangat memikat. Andai saja dia tak ada ikatan perkawinan saat ini, sudah pasti dia akan mengejar Damian. Lelaki tampan, mapan dan kaya raya, tak peduli sakit yang pernah dia rasakan dari Haikal. Yang jelas Adelia tak ingin terpuruk. Dia ingin segera menat hatinya agar mampu bersaing dengan Haikal yang sudah menikah. Dan alasan pertama, Adelia ingin membuktikan kalau dia tidak mandul, tapi bukan berarti memilih sembarang pasangan. What